Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Feby Khairul Sidki, NIM saya 3919011, pendidikan fisika reguler A 2019. Oke teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang momentum dan impuls. Nah, bisa ketahui adalah momentum dan impuls ini adalah sesuatu yang dalam materi fisika yang nggak pernah kita lepaskan. Artinya dalam materi ini kita akan menemukan apabila ada momentum pasti ada impulsnya gitu. Oke, kita masuk ke dalam definisi terlebih dahulu teman-teman ya. Apa sih itu momentum dan impuls ini? Nah, dalam fisika itu momentum itu adalah ukuran kesukaran. Ya, ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Nah, momentum merupakan ini besaran vektor teman-teman ya. Jadi dia dalam bentuk satunya adalah V, dan juga ini merupakan besaran vektor. Nah, secara matematis itu impuls dapat didefinisikan dalam bentuk rumus, yaitu adalah P sama dengan M dikali V. Nah, apabila ada benda itu bergerak, ya pasti dia akan memiliki kecepatan dan pasti akan mengalami yang namanya momentum. Oke. Seperti yang sebutkan tadi adalah momentum itu adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Berarti benda itu adalah bergerak. Maka di sini ada hubungannya dengan kecepatan. V sama dengan massa dikali dengan kecepatan. Nah, sedangkan impuls itu apa sih? Ya, nih. Nah, menurut definisinya itu, impuls itu merupakan hasil gaya impuls rata-rata atau F tadi, gaya F, dan selang waktu delta T. Di sini apabila selang waktu itu didefinisikan dalam bentuk delta T selama gaya impuls ini bekerja. Nah, impuls ini merupakan besaran vektor dan arahnya searah dengan arah gaya impuls V. Nah, secara matematis impuls ini dapat dijabarkan dalam bentuk rumus, yaitu I sama dengan gaya dikali dengan selang waktu, F dikali dengan delta T. F dikali dengan delta T itu sama dengan impuls. Nah, sedangkan dalam penjabarannya itu sendiri, F dikali delta T itu sama dengan T2 dikurangi dengan T1 selang waktu. Waktu yang kedua itu dikurangi dengan waktu yang pertama. Maka akan dihasilkan itu delta T, teman-teman ya. Oke. Nah, dalam fisika nih ya. Dalam fisika ini dikenal ada dua macam momentum, teman. Momentum yang pertama adalah momentum linear. Oke, teman. Momentum linear atau dalam bentuknya itu P, dan momentum angular itu L. Pada fisika ini ya, momentum suatu benda itu bergerak adalah hasil perkalian antara massa dengan kecepatannya. Ingat, seperti rumus yang kita awal tadi adalah P sama dengan M dikali dengan V. Nah, oleh karena itu, setiap benda yang bergerak itu pasti memiliki yang namanya momentum. Seperti saya sebutkan tadi ya. Secara matematis momentum ini ditulis dengan P sama dengan M kali V. Oke, dan momentum ini adalah besaran vektor. Saya ulangi lagi, adalah momentum adalah besaran vektor. Massa itu besaran skalar dan V kecepatan itu adalah besaran vektor. Persamaan sudah, dan satuan dari momentum itu adalah kilogram dikali dengan massa per sekon. Massa dikali dengan kecepatan ya teman-teman ya. Oke. Sedangkan hubungan momentum dengan kinetiknya apa sih? Ngapa kok momentum itu disandingkan dengan kecepatan benda yang bergerak? Pasti ada hubungannya dengan yang namanya energi kinetik ya teman-teman ya. Oke. Nah, hubungan momentum dengan gaya energi kinetik adalah gaya pergerakan atau kecepatan tadi. Energi kinetik suatu benda itu yang bermassa M dan bergerak dengan kecepatannya V. Oke teman-teman, kita lanjut kembali. Jadi adalah hubungannya antara momentum dengan energi kinetik. Oke, coba teman-teman kita ingat lagi, apa sih rumus dari energi kinetik? Nah, rumus dari energi kinetik adalah EK sama dengan setengah MP kuadrat. Nah, dari rumus ini kita udah kelihatan tuh ada M dengan V-nya loh. Berarti momentum ini adalah bagian dari energi kinetik. Nah, makanya juga energi kinetik itu memiliki hubungan yang erat banget dengan momentum, teman-teman. Nah, besaran kinetik tadi sudah dijelaskan, atau dalam rumus energi kinetik adalah EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, jadi sini setengah m kuadrat ya, sama dengan setengah m kuadrat itu dikali dengan m per m. Nah, akan dihasilkan sama dengan setengah m kuadrat v kuadrat per m. Nah, sama dengan 1/2 dikali dengan p kuadrat per m. Jadi itu bentuk perubahan dari hubungan antara momentum dan energi kinetik. Oke, kita masuk ke dalam impuls. Nah, ini menarik nih. Impuls ini definisikan sebagai, udah saya jelaskan tadi, definisikan sebagai antara gaya dan yang bekerja
terhadap selang waktu F dikali dengan delta T. Sedangkan delta T itu adalah T2 dikurang dengan T1. Begitu, ingat rumusnya teman-teman ya. Nah oke, besar gaya di sini itu bisa disebut dengan konstan ya teman-teman. Bila besar gaya tidak konstan, maka penulisannya akan berbeda. Oleh karena itu teman, dapat digambarkan ya. Kalau misalnya teman-teman bisa melihat kadang ada di dalam buku, dalam jurnal juga ada tentang kurva atau pergerakan dari input tadi. Kurva ya bentuknya ya, kurva ya bentuk kurva. Nah di situ ada tuh di bagian sumbu X-nya itu adalah selang waktu dan sumbu Y-nya adalah gaya. Itu bisa dilihat itu ada melalui kurva tersebut. Biasa input ini gerakannya memang konstan teman-teman, dari gayanya itu konstan. Nah apabila suatu benda nih ya bekerja pada gaya konstan F dari selang waktu T1 ke T2, maka kurvanya antara F dan T itu bisa kita lihat, bisa lihat ada di buku itu banyak penjelasannya teman-teman ya. Bentuk kurvanya ya seperti kurva biasa tapi dengan sumbu X-nya T dan sumbu Y-nya adalah F. Begini. Oke. Luas daerah yang diakses pada kurva itu, nah itu bisa kita cari teman-teman. Nanti daerah luasan dari kurva tersebut. Makanya kalau input ini luas gitu. Nah, impuls nih sebenarnya sama gak sih dengan momentum? Oke. Dibilang sama ya enggak sama ya. Karena kita udah lihat tadi bahwa impuls itu adalah gaya yang bekerja tadi pada selang waktu suatu benda. Nah, impuls ini sama dengan perubahannya momentum, teman-teman. Sebuah benda bermasa M ini mula-mula bergerak dengan kecepatan v tersebut ya. Sebuah benda dengan massa M dan kecepatannya v1. Dan kemudian benda itu bekerja gayanya sebesar F. Gaya F yang bekerja pada benda searah kecepatan awal selama selang waktu, atau bisa kita sebut dengan T. Dan kecepatan benda menjadi dengan V2. Maka benda pertama, setelah ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, benda M tadi ada gaya yang bekerja dipengaruhi oleh F, maka akan timbul kecepatan yang berbeda dari V tadi, sehingga disebutlah dengan V2. Nah, untuk menjabarkannya, oke, saya akan nanti memberikan rumus penjabaran apa hubungan antara perubahan momentum dengan impuls ini. Nah, penjabarannya itu adalah pada hukum Newton kedua, F sama dengan M dikali A. Di sini M itu sama dengan F sama dengan M dikali dengan V2 dikurang V1 dikali delta T. Dengan F dikali delta T sama dengan M dikali V1, M dikali V2 dikurang M dikali V1. Oke, jadi impuls itu sama dengan perubahan dari momentum yang kedua dikurangi dengan momentum yang pertama. Ya, ingat. Jadi apa yang berbeda di situ? Berbedanya adalah V-nya, teman-teman. V dari momentum tadi. Massa benda yang pertama dengan kecepatan yang pertama kita sebut dengan massa benda A. A dengan kecepatannya V1. Berarti A dengan V1. Saat diberikan gaya yang bekerja pada waktu sekian-sekian, berarti itu impuls tuh. Diberikan impuls gitu kan. F dikali delta T. Maka akan dihasilkan masanya konstan tetap, tetapi dengan V yang berbeda. Itu bisa disebut dengan V2. Maka di sini bisa dilihat dalam perbandingannya, dalam persamaannya, impuls sama dengan perubahan momentum. Dari mananya? Seperti saya katakan tadi, impuls itu kan F dikali delta T. Maka F impuls sama dengan M dikali V. Ya, tadi benda tadi. Tapi kita ambil yang kedua pertama dulu. M dikali V kedua dikurang dengan M dikali V pertama. Nah, itu sama dengan impuls, teman-teman. Maka di sini ada hubungannya impuls dengan perubahan momentum. Nah, mungkin itu yang saya tahu sih ya. Yang saya pahami dari momentum dengan impuls baru itu. Sedangkan apa sih pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, itu yang belum tahu. Jadi yang belum saya mengerti dari belajar fisika ini kebanyakan adalah ada pengaplikasiannya. Ini materinya apa sih saat diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari dan bagaimana penerapannya. Terus jika ada sesuatu yang terjadi berdasarkan materi ini, berdasarkan hukum ini, apa sih solusi dan tanggapan kita untuk selanjutnya gitu. Jadi mungkin harapan saya kepada Bapak, Ibu dosen, kepada Pak dosen yang mata kuliah mekanika ini, tolong dijelaskan tentang momentum impuls ini gimana sih
eh, pengaplikasiannya. Terus apabila kita menemukan pengaplikasian dari momentum ini, apa yang harus kita lakukan gitu, apa yang harus kita lakukan sebagai tindakan timbal balik dari hukum fisika ini gitu, hukum momentum dan influence ini. Karena pada dasarnya fisika itu kan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita teman-teman ya. Tapi terkadang kita nggak sadar juga, termasuk saya ini nggak sadar, oh ini ternyata adalah bagian dari fisika itu sendiri. Saya masih jurusan fisika, saya ternyata oh ini bagian dari jurusan fisika itu sendiri, tapi saya nggak tahu juga. Nah maka dari itu kebanyakan masih fisika itu, terutama ya karena kita manusia juga, kita kadang nggak paham apa yang kita pelajari dengan kehidupan kita sehari-hari itu sendiri. Akhirnya nggak ngerti apa sih pengaplikasiannya gitu. Terus jika kita ketemu yang seperti ini, gimana timbal balik kita, respon kita itu harus gimana gitu terhadap hukum-hukum yang ada di fisika itu dalam kehidupan sehari-hari. Parkosi adalah momentum dan impuls. Oke, sampai di sini saja. Mudah-mudahan kalian mengerti. Untuk permasalahan yang setelah saya tampilkan tadi, mudah-mudahan bisa dijawab oleh Bapak Ibu dosen sekalian tentang masalah yang kita hadapi ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next. See you next time. Bye bye.